Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang ingin memperbaiki denganmu dari awal, yang ingin perbaiki semuanya denganmu dari awal. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi silahkan ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan cek-cekin video lain karena semua video tidak mengenal batasan waktu. Oke, dan teman-teman, kalau pengen personal reading berbayar, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Aku masih dalam masa pemulihan sakit, jadi masih mungkin akan di pause karena aku batuk ya, atau sangat mungkin banget ada suara batuk, berdeham dan sebagainya, mohon dimaklumi. Terima kasih, kita akan mulai ya. Ada energi apa yang ingin memperbaiki semuanya denganmu dari awal? Kita akan ambil 3 buah kartu untuk menjadi energi utama yang ingin memperbaiki denganmu dari awal. Oke. Yang pertama, di sini ada energi ghosted. Oke. Ini jelas banget ya, teman-teman. Yang ingin memperbaiki semuanya sama kamu dari awal adalah energi dari seseorang yang mungkin banget sudah menghilang dari hidup kamu. Pergi begitu saja, ghosting ya, teman-teman ya. Gak ada kabar gitu ya. Mungkin saja dia menghindar dari kamu, tiba-tiba ngilang, gak ada penjelasan, gak bisa di tracking dan sebagainya. Jadi jelas ini adalah ada kisah yang bermula atau menggantung karena adanya ghosting ya. Lalu yang kedua, teman-teman, meskipun ternyata sudah di ghosting, meskipun sama-sama sudah dalam tanda kutip dia hilang kabar dan sebagainya, tapi ternyata di sini masih ada energi magnet yang saling tarik-menarik di antara kalian. Artinya di sini masih sangat mungkin meskipun sudah menghilang, dia masih sangat tertarik sama kamu, kamu masih sangat tertarik sama dia. Masih ada energi yang kayak terhubung, saling nyambung, saling mencari, kamu nyari dia nyari kamu gitu ya. Meskipun dia mungkin menghilang ya, teman-teman di sini. Kenapa? Karena memang sebenarnya dari awal orang ini tuh punya perasaan yang dia pendam sama kamu ya. Jadi sebenarnya awalnya ini bermula dari orang ini itu punya perasaan yang mungkin diam-diam dia pendam. Kalau dia tuh ada perasaan suka sama kamu, crush sama kamu, tergila-gila sama kamu gitu ya. Yang selama ini mungkin dia rahasiakan ya, teman-teman. Dan di sini hubungan kalian itu sebenarnya banyak melewati emosional roller coaster. Artinya hubungan ini itu banyak melewati emosi yang naik turun ya. Nanti bisa intens, nanti bisa dingin, nanti bisa kangen banget, nanti bisa jauh banget. Intinya ada energi-energi yang sangat naik turun dalam hubungan ini, yang mungkin saja menjadi sebuah isu dalam relationship ini ya. Selain itu teman-teman, ternyata ya, selain orang ini ngilang, selain ada banyak emosional roller coaster, di sini juga ada third party relationship. Artinya sangat mungkin relationship ini ya masuknya orang ketiga dalam hubungan ini ya, yang mungkin saja menyebabkan ketika mungkin dia ketahuan, ketika ada sesuatu yang sudah mulai menjurus ke arah dia ketahuan kalau dia ada yang lain, disitulah dia kemungkinan besar mengghosting kamu gitu ya, atau menghilang dari kamu. Dan di sini juga kita akan lihat lebih lanjut ada energi apa dalam hubungan ini ya, teman-teman. Di sini ada energi single. Artinya apa? Ketika orang ini narik diri dari kamu, kamu memilih mungkin untuk sendiri dulu ya, karena mungkin ada luka, ada trauma, ada kecewa. Jadi kayak udah deh, mungkin lebih baik aku sendiri aja dulu ya. Dan sebenarnya dari awal kamu itu memang ketemu sama dia dengan posisi kamu itu masih single ya. Orang ini kalau yang Sora lihat itu ya punya energi magnet ya, energi dia pengen mulai sama kamu lagi dari awal. Orang ini punya niatan untuk menyeriuskan hubungan ini ya. Jadi meskipun dia ghosting kamu, tapi ternyata ada tarikan magnet di sana, dan sekarang dia itu kepikiran untuk menyeriusi hubungan ini, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat dia sudah menyerah
ya. Dia menyerah terhadap emosi perasaan dia yang sangat kuat sama kamu, tarikan yang sangat kuat ke arah kamu, kangen sama kamu sangat kuat. Di sini juga ada kerinduan yang sangat kuat, perasaan yang sangat kuat, masih ada kemelekatan juga yang sangat kuat. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dia pungkiri dan dia hindari, teman-teman, ya. Kalian banyak di sini yang mungkin berkenalan melalui sosial media, ya. Mungkin kamu kenalan sama dia melalui internet, sosmed, Instagram, pokoknya sosmed lah ya. Kalian juga banyak mungkin intens berkomunikasi di sana, ya, teman-teman. Ini juga sebuah energi dari sebuah keniatan untuk adanya perubahan, ya. Jadi orang ini datang pun, ya, pingin bilang sama kamu, kalau dia itu sudah niat untuk yang namanya berubah. Kalau dia itu sudah niat untuk menyeriusi hubungan ini dan bersiap untuk ke arah perubahan, ya. Kita lihat dulu, siapakah orang ini, teman-teman, di sini? Siapa orang ini? Ya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang memang punya ambisi yang sangat kuat, ya. Orang ini punya ambisi yang sangat kuat, orang ini juga sangat-sangat bergairah, orang ini juga punya sifat yang dominan kayak gitu, ya. Orangnya juga cenderung berapi-api. Selain dari itu, kamu juga berdealing dengan seseorang yang dia itu cuman kamu yang bisa, kalau Sora lihat, mengerti, memahami, menerima, dan kuat untuk menghadapi sikapnya dia yang mungkin sangat keras, sangat ego. Dan kamu juga mesti menghadapi dia dengan sikap yang lembut gitu ya. Kenapa? Kalau Sora lihat orang ini tuh sifatnya keras gitu ya. Sifatnya keras, bisa saja dia mau menang sendiri ya. Nah, selain memang di sini benar-benar sampai 2 kartu yang memang mengkonfirmasi orang ini ghosting kamu. Orang ini ngilang dari kamu. Ya, di sini ada energi the fool ya. Orang ini banyak cuek, banyak ketika ada satu masalah juga memilih untuk menghindar, menjauh gitu ya. Ini adalah ada situasi the fool memang ya. Ada sikap dia yang sering foolish, mengambil satu tindakan atau keputusan tidak benar-benar dipikirkan secara mendalam ya. Namun secara perasaan, orang ini itu punya energi magnetik yang sangat kuat sama kamu. Ada energi terhubung, ada energi kalian itu saling ibaratnya saling bertelepati dan saling merasa lah ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan sebenarnya orang ini itu kalau mau ngasih perasaan itu bener-bener kayak berhati-hati banget ya. Orang ini juga adalah orang yang pernah dikecewakan, orang yang pernah trauma, orang yang pernah kecewa, dan orang yang pernah terluka gitu ya. Jadi ketika orang yang penuh dengan luka akan cenderung menyakiti orang yang lain lagi gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih dia itu pingin melakukan suatu perubahan sama hubungan ini? Kenapa dia pingin mulai semuanya dari awal sama kamu? Kenapa? Yang pertama, teman-teman, orang ini telah memikirkan segala sesuatunya. Orang ini mendapatkan kebijaksanaan, atau dari proses berpikir, dia sudah berpikir apa sih yang jadi baik dan buruknya kalau relationship ini dilanjutkan atau relationship ini udahan ya. Orang ini juga banyak memakai intuisinya dia gitu ya. Dia tahu kalau kalian terhubung, dia tahu kalau kalian terkoneksi ya. Dan di sini juga dia itu tidak bisa melepaskan kenyataan kalau dia itu masih sangat mau tahu seluk-beluk soal kamu. Di dalam diamnya dia masih sering mikirin kamu, sering kepo soal kamu, mau tahu soal kamu gitu ya, teman-teman. Orang ini memang punya masalah dengan yang namanya kalau seandainya pelarian, juga ada yang suka minum-minuman kayak gitu ya, teman-teman. Dan sebenarnya banyak banget dari awal sebenarnya pertanda orang ini tuh banyak yang red flags gitu ya. Banyak punya situasi yang mungkin toksik, situasi yang kurang, pertanda-pertanda yang sebenarnya kamu sudah tahu menjurus ke arah orang ini ada sesuatu yang toksik dan kurang baik ya. Orang ini tuh senangnya bersenang-senang ya. Jadi ada sisi playful, ada sisi dia tuh susah untuk serius kayak gitu loh ya, maunya hanya main kayak gitu loh. Dan ketika kalian ada masalah dia mengghosting kamu, maka di sanalah ada unfinished business, ada perkara yang belum selesai ya. Orang ini memang punya satu kelemahan, sering sekali tidak menindaklanjuti suatu masalah, teman-teman ya. Kenapa? Karena orang ini sebenarnya punya banyak sekali energi kebingungan ya, energi kebingungan mau gimana, mau kemana ke depannya gitu ya. Dan sebenarnya orang ini tuh punya gambar diri yang kurang baik ya.
Kenapa? Karena aku selalu bilang kan banyak trauma, banyak terluka, banyak melihat dirinya itu kayak jadi apa yang dia tunjukkan sama kamu sebenarnya bukan gambaran diri sebenarnya. Dia sebenarnya banyak trauma, banyak tidak percaya diri kayak gitu ya teman-teman. Dan orang ini tuh cenderung banyak rahasia memang. Kayak susah untuk terbuka gitu ya. Nah itulah semua yang menjadi sebenarnya pertanda banyak kalau memang sebenarnya itu yang bikin jadi emosionalnya naik turun ya teman-teman. Namun perasaan romansa sama kamu itu tidak pernah bisa berhenti untuk ada. Jadi meskipun kalian jauh, romansa itu masih ada. Oke, kita lanjutin. Ternyata masih ada romantic feelings di sana, masih ada perasaan romansa, perasaan dekat sama kamu, kayak gitu ya teman-teman. Dan ketika nggak ada kamu, dia justru bisa merasakan satu perasaan gelisah, perasaan nggak tenang, perasaan kecarian kamu, kayak gitu ya. Dan dia tahu ini semuanya adalah karena terpicu salah satunya rasa bersalah dia. Karena dia banyak tidak jujur sama kamu, dia banyak tidak terbuka sama kamu, dia banyak tidak apa adanya sama kamu ya. Apalagi apa yang dia lakukan diam-diam di belakang kamu. Itu semua memberikan dia rasa bersalah, rasa merasa bersalah, merasa malu, merasa tertekan kayak gitu ya teman-teman. Dan dia tahu pada akhirnya dia harus mengambil suatu keputusan gitu ya. Keputusan jelas nih, dia mau sama kamu atau dia mau sama yang lain gitu ya. Lalu kenapa pada akhirnya dia memilih sama kamu? Teman-teman kalau Sora lihat di sini, dia bisa melihat bahwa apa yang terbaik buat dia gitu loh ya. Kebahagiaan yang mungkin sifatnya cuma sementara gitu ya, itu belum tentu apa yang dia mau. Dan di sini intuisi dia itu banyak mengarahkan dia gitu ya, banyak mengarahkan dia. Banyak juga di sini yang mengingatkan dia ketika dia lagi dalam posisi yang terpuruk, posisi nggak bisa bergerak. Siapa sih yang selalu berada untuk menyupport dia? Siapa sih yang ada untuk melakukan segalanya yang terbaik untuk dia? Yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu. Dia tahu kalau kamu tuh sebenarnya apa yang kamu omongin sama dia itu banyak benernya. Kamu mungkin sering ingetin dia, sering kasih tauin dia gitu ya. Cuman dia itu punya sikap yang keras kepala, ngeyel, ngindar gitu ya. Dan semua kata-kata kamu itu seperti terulang-ulang dan bersarang di kepalanya ya. Jadi kayak sesuatu yang terus-terusan ada di pikirannya dia. Dan dia itu banyak mendapatkan pertanda teman-teman ya, banyak mendapatkan sign, banyak mendapatkan pertanda kalau dia itu harus berubah, kalau dia itu kepada siapa harusnya dia memilih. Dan pertanda-pertanda koneksi itu juga semakin nyata ya teman-teman. Dan sebenarnya setelah dia mengghosting kamu dengan ada urusannya belum selesai di antara kalian, bukan cuma kamu ternyata yang terluka, dia juga terluka tentang hal ini gitu ya. Dan dia tahu kalau apa yang terjadi itu sebenarnya bukan salahnya kamu, itu salahnya dia gitu ya. Dan kenapa dia itu sempat ngindar dari kamu? Karena dia cari jalan keluar yang paling gampang teman-teman. Cara keluar yang paling gampang, cara keluar yang paling mudah gitu ya. Tapi ternyata koneksi di antara kalian itu masih sangat-sangat berdampak sama dia, masih sangat kuat efeknya ke dia teman-teman ya. Dia tahu dia hanya belum siap ya, belum siap sepenuhnya mungkin untuk komitmen untuk kamu kayak gitu ya. Dan dia itu sekarang gak ada kamu tuh seperti ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang, segala sesuatu tuh ada sesuatu yang absen yang dia mencari-cari keberadaan kamu. Dan dia tahu dia sudah membuat segala sesuatunya berantakan, dia tidak tahu bagaimana harus memulainya, dia cuma tahu bahwa ya memang harus diperbaiki ya teman-teman. Dan dia tahu bahwa harusnya dia lebih banyak jujur dan terbuka sama kamu. Semua pertanda itu kayak ngingetin dia untuk dia harusnya jujur. Pertanda itu macam-macam teman-teman. Bisa melalui mimpi, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia bahkan nggak percaya kalau ternyata dia punya perasaan yang sebesar ini sama kamu.
Perubahan nyata apa yang ingin dia tunjukkan? Kita lihat cepat aja ya, perubahan nyata apa yang ingin dia tunjukkan. Teman-teman, dia kan punya sikap yang sering sekali susah dimengerti, susah moody. Apa yang dimauin itu nggak pernah dia jujur ungkapkan ya. Jadi di sini kayak dia itu pingin lebih jujur, terbuka mengungkapkan perasaan dia. Kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini kayak lebih banyak untuk menyelesaikan isu-isu pribadi dia secara personal. Jadi kalau di sini masih punya banyak ketakutan, kekhawatiran, trauma-trauma, itu pingin dia selesain gitu ya. Dan kalau soal lihat di sini tuh, dia punya banyak pikiran overthinking, pikiran negatif yang pingin banyak untuk dia selesain ya di sini. Oke? Dan dia tahu bahwa dia harus menyusun kembali segala sesuatu yang sudah berantakan sekarang ya, rasa percaya, rasa cinta gitu ya. Dan kalau soal lihat, dia pingin perbaikin komunikasi sama kamu. Mungkin di sini kalian banyak komunikasi yang mudah untuk salah paham, komunikasi yang gak intens gitu ya. Dan orang ini akan mulai berpikir untuk merencanakan masa depan dengan segala sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini ada situasi di mana orang ini mulai berpikir soal fokus ke masa depan yang lebih baik, perencanaan ya. Dan di sini masih ada beberapa yang punya satu kecanduan, entah itu kecanduan untuk narkoba lah, minum-minuman lah, seks bebas lah dan sebagainya. Itu pingin pelan-pelan dia singkirkan ya. Jadi dia pingin punya relationship yang lebih baik ya. Oke, dan di sini banyak rasa lelah yang ingin dia tebus karena mungkin kamu sudah sangat capek ngadepin dia, sangat capek untuk toleransi dia. Dan orang ini berusaha untuk mengontrol ego dia ya. Jadi orang ini adalah seseorang yang kepingin banget untuk bisa mengontrol ego dia ya, supaya bisa hubungan lebih baik ya teman-teman. Apalagi yang dia rasakan di sini juga, dia merasakan ada energi. Seandainya saja aku tahu lebih awal perasaan aku sama kamu, mungkin nggak seperti ini yang aku lakukan ya. Dan dia tahu, dia merasa bersalah karena seharusnya dia tidak melakukan apa yang dia lakukan ya. Jadi kayak dia merasa bersalah sama apa yang sudah dia lakukan sama kamu ya. Kamu tidak pantas. Dan rasa cinta kamu, sayang kamu, daya tarik kamu itu menjadi sesuatu yang masih menggetarkan hatinya dia ya. Dan dia tuh terus-terusan keingetan soal kamu. Jadi orang ini pingin datang ya, pingin perbaikin karena memang dia tidak bisa melupakan tentang banyak hal sama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Di sini teman-teman, ada energi di mana akan adanya sebuah persatuan, adanya suatu kegembiraan kembali ya. Di sini sama-sama membangun ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini tuh kayak belajar untuk dia menekan egonya. Kalau selama ini dia banyak nggak mau ngalah, tapi kali ini dia mau berusaha untuk lebih ngalah sama kamu, lebih mau mengerti apa yang kamu mau ya. Jadi karena kamu sekarang sudah lebih kepada ya sudah, kalau memang dia masih mau, dia akan usaha gitu ya. Nah, di sini ada proses pendewasaan, ada proses pembelajaran, ada proses pemahaman gitu ya, yang mungkin terjadi dalam relationship ini gitu. Itu yang ingin dia mulai semuanya sama kamu. Nasihat buat kamu apa? Nasihat buat kamu teman-teman, semua akan terjadi sesuai dengan waktunya. Apapun yang terjadi sekarang, itu pun sudah menjadi waktu dan rencana dari semesta. Jadi belajarlah menerima itu. Dan pertimbangkanlah segala sesuatu dengan seimbang ya. Jadi pakai pertimbangan dulu, jangan terburu-buru kayak gitu ya, jangan langsung pakai emosi ya. Ada hal yang harus dia selesain, ada hal yang jadi shadow kamu juga yang harus kamu selesain ya. Jadi di sini memang ada kebersamaan kalian untuk melihat titik bayang masing-masing ya. Oke. Dan jangan terburu-buru untuk langsung ina dan itu ya, apalagi untuk yang sudah berumah tangga langsung udah deh aku mau pisah aja deh, aku mau cerai aja dan sebagainya. Coba ditimbang-timbang dulu ya teman-teman. Mungkin di sini ada sebuah kesempatan yang harus diberikan gitu ya. Tapi tadi dibilang Sora nih mempengaruhi, Sora cuman kasih tahu dari kartunya ya. Kamu juga boleh diskusi sama keluarga, boleh nggak orang ini diberikan kesempatan. Sora cuma baca kartunya memberikan kesempatan sarannya gitu. Kalau nggak mau dilakuin juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau kasih kesempatan nggak apa-apa juga, nggak ada yang maksain. Oke? Jadi kalau ditanya kapan dia datang, sabar. Itu semua dengan divine timing, akan datang pada waktunya. Jadi kita lihat di sini astrologi yang terungkap ya teman-teman.
ada Aquarius, Aries, Sagittarius, Aquarius, Aries, Leo, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap ya teman-teman di sini. Bisa jadi plat nomor kendaraan, inisial nama dia, nomor rumah, apapun deh ya. Kalian coba lihat di sini. Oke. Di sini juga bisa nama inisial kota, inisial tempat. Teman-teman yang kepingin personal reading atau yang kepingin punya bacaan seperti di eksklusif video YouTube ini, bisa di Instagram @sora_tarot ya. Silahkan di order, jadi bisa nonton videonya cuma buat kamu, bisa diulang-ulang. Oke, HPMDQHUADJSNDYLCJ 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.